Oke guys, jadi aku Fahmi dari Satu Diafragma. Jadi kali ini aku coba cerita sedikit setelah aku nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan guys. Disclaimer, aku ini nggak mania nonton film, tapi sekalinya nonton film, pengennya itu nonton film horor guys. Jadi untuk genre lainnya aku kurang tertarik. Kecuali untuk film ini aku jadi tertarik karena setidaknya ada 3 hal yang bikin aku tertarik. Yang pertama, of course, film ini itu disutradarai oleh hal yang bikin aku juga jatuh cinta ke film lain, yaitu jatuh cinta seperti di film-film. Karena itu film yang bagus banget, ternyata orang di balik film itu juga ngerjain film ini, jadi itu keren. Terus yang kedua, tentu dari dunia arsitektur guys. Bahkan mungkin ini alasan pertama ya, karena ternyata di sinopsisnya tuh ngasih tahu kalau film ini tuh tentang seorang arsitek muda yang menjalani hidup bukan hanya tentang kerjaannya, tapi juga bagaimana dia tetap terus merawat keluarganya. Ya, sandwich generation ternyata guys. Terus yang ketiga itu karena banyak ponakan sama kayak aku. Jadi intinya 3 hal itu yang bikin aku tertarik buat nonton film ini. Dan of course aku bisa katakan film ini menurut aku untuk memulai tahun 2025 ini film yang harus kalian tonton guys. Bener-bener keren, suka banget. Jadi di film ini tuh apa ya? Jadi perasaannya tuh campur aduk aku nonton. Jadi ada lucunya, ada jengkelnya juga, tentu ada sedihnya. Kayak terenyuh gitu. Bahkan di satu momen bisa nyesek gitu karena ngelihat satu scene yang bahkan itu nggak ada dialognya, tapi itu benar-benar kayak nyes gitu. Pokoknya wajib kalian nonton. Nah, tapi karena aku juga sangat relate dengan film ini sebagai seorang arsitek, aku akan ngasih tahu kamu guys, setidaknya ada 7 hal yang orang awam tuh bakal ngerti dengan dunianya seorang arsitek kayak gitu. Jadi 7 hal itu bisa kalian temukan di film ini. Yang pertama ini sutradara benar-benar ngulik guys tentang image arsitek itu seperti apa. Jadi kayak diawali kerjaan yang mengharuskan begadang, menyita waktu banyak tentu ya. Sampai kurang tidur, terus bahkan nggak sempat mandi, tiba-tiba bangun harus lanjut di hari itu, entah kalau mahasiswa misalkan lanjut ke kampusnya atau lanjut kerja bagi seorang arsitek kayak gitu guys. Terus juga dunianya ditemani dengan kopi, untuk begadangnya tuh ditemani dengan kopi kayak gitu-gitulah. Dunia arsitek yang nyata ya seperti itu, dan sutradara bener-bener ngulik ke itunya. Terus yang kedua guys, sebenarnya setuju sih kalau seorang arsitek tuh ternyata nggak bisa multitasking, dalam arti kalau konteksnya di film ini si tokoh utama itu harus ngerjain kerjaannya, tapi harus membagi juga tugasnya dengan